Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyasih, asal SKPD Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta. Assalamualaikum, saya Mutia Widiasri dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Rahmina Fatana dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia. Saya peserta LATSA 2021 dari Dinas Pendidikan yang bekerja di SMA Negeri Swasta Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galur Rahmat Hadi dari Dinas Kebudayaan. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Nah, untuk membentuk wawasan kebangsaan ini, salah satunya adalah dengan mempelajari sejarah dari bangsa kita. Berikut beberapa titik penting sejarah dalam bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah bela negara. Bela negara itu adalah tekad, sikap maupun perilaku kita dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Beberapa nilai dari bela negara terdiri atas nilai dasar bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ini terdiri atas 6 indikator di antaranya. Wave Beats Music. Audio Jungle. Bersama PGRI mensukseskan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan. Menjalankan prokes sebagai bagian dari kewajiban mematuhi aturan Pemprov DKI Jakarta. Berusaha sungguh-sungguh agar menjadi guru profesional sehingga pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dapat direalisasikan. Indikator berikutnya adalah setia pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia dalam bersikap juga berperilaku. Dalam sejarahnya, Pancasila lahir dari buah pemikiran para tokoh bangsa saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ideologi ini dapat mengakomodir kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari suku, ras, dan juga agama. Eksistensi Pancasila juga tidak dapat dipisahkan dari cita-cita bangsa Indonesia. Mengamalkan Pancasila adalah suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Setiap sila memiliki butir-butir nilai yang berbeda-beda. Sila pertama, berisikan nilai-nilai ketuhanan yang membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius. Nilai ini dapat direalisasikan dengan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama masing-masing. Lalu sila kedua, berisi nilai kemanusiaan.
Dalam realisasinya, bisa dilakukan dengan bersikap adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Sila ketiga, berisi nilai persatuan. Sila ini dapat diamalkan dengan cara menjaga persatuan seperti tidak menyebarkan berita hoax di media sosial yang dapat memecah belah bangsa. Sila keempat, berisikan nilai kerakyatan yang dapat diamalkan melalui sikap menjunjung tinggi asas permusyawaratan mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Dan terakhir, sila kelima yang berisikan nilai-nilai keadilan sosial. Nilai ini dapat diamalkan dengan menanamkan sikap tolong-menolong dan gotong royong dalam bermasyarakat. Dengan menanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadikannya sebagai falsafah hidup, niscaya akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, maju, dan juga beradab. Nilai-nilai dasar bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berikut video ini adalah implementasi nyata dari rela berkorban untuk bangsa dan negara yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan kita. Pada masa pandemi seperti ini, para tenaga kesehatan ialah garda terdepan dalam memerangi penyakit dan virus COVID-19. Para tenaga kesehatan kita bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Ancaman nyata yang terdapat di negara kita saat ini adalah COVID-19, dan mereka adalah pahlawan sesungguhnya yang siap membela bangsa, negara dari berbagai macam ancaman. Indikator terakhir dari bela negara adalah kemampuan awal bela negara. Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensia. Kecerdasan emosional dapat dibangun salah satunya dengan mengelola stres seperti membaca kisah tokoh yang inspiratif dan melakukan hobi. Selanjutnya, kecerdasan spiritual dapat diraih dengan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, update terus pengetahuan kamu untuk meningkatkan kecerdasan intelijensia. Selalu menerapkan protokol kesehatan, terutama di masa pandemi, sebagai wujud menjaga jiwa dan raga, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ketiga, selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan berdoa pada saat sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, gemar berolahraga. Olahraga yang baik dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan masing-masing individu. Yang kelima, menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan istirahat yang cukup. Jalan-jalan ke Malabar, naik mobilnya bareng si dia. Jantung ini sudah berdebar. Untuk Pila, I love you Indonesia. Kakak Eja sedang wisuda di Universitas Surabaya. Kalau cinta sama negara, mari bersama pertahankan negara. Makan soto Betawi di Gondang Dia. Pulangnya jangan lupa beli es lendang mayang di Kota Tua. Ayo kita sebagai warga negara, kita tanamkan perilaku bela negara. Nasi bungkus dimakan kadal, telur dadar bungkus merah. Jadi PNS, harus profesional, sadar bangsa dan bernegara. Menangkap ikan di laut menggunakan jala. Pulangnya, minum air kelapa muda. Ayo, kita tanamkan nilai-nilai Pancasila selagi muda demi kemajuan bangsa.